dari bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayanu huquqihim wasyafaqah alaihim wa rahmatuhum. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'al amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan, sebuah ketaatan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, padahal beliau ingin melakukannya. Padahal Rasulullah suka dengan amalan tersebut, tapi beliau tinggalkan. Kenapa? Khasyata an ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Karena Rasulullah khawatir orang-orang akan mengamalkan seperti beliau, kemudian menjadi wajib atas mereka. Maksudnya amalan tersebut kalau Rasulullah terus-menerus melakukannya, maka para sahabat akan terus-menerus juga melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian mereka mengira bahwa amalan tersebut amalan wajib. Maka Rasulullah SAW tinggalkan amalan tersebut supaya tidak dianggap wajib. Rasulullah tidak merutinkan amalan tersebut. Ini seperti yang kita maklumi, sebagai contoh salat tarawih berjamaah, salat duha, juga duduk setelah salat, berzikir setelah salat. Ini semua amalan-amalan yang hukumnya tidak wajib. Yang sedang diceritakan dalam hadis ini amalan-amalan yang hukumnya tidak wajib, hukumnya itu sunnah. Kalau Rasulullah terus-menerus melakukannya, maka bisa saja dianggap oleh para sahabat itu wajib. Tarawih hari pertama Rasulullah berjamaah, hari kedua berjamaah dengan para sahabat. Pada semangat para sahabat ikut berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tinggalkan tarawih berjamaah itu. Beliau di rumah, apa melakukan sholat atau sholatnya di rumah atau sama sekali tidak melakukan. Rasulullah SAW melakukan hal tersebut supaya tidak ada anggapan sholat tarawih berjamaah itu wajib. Beliau lakukan sesekali, beliau lakukan di suatu saat, kemudian di saat yang lain tidak beliau lakukan. Ini bab terkait dengan bab kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau Rasulullah melakukan terus-menerus, maka ini juga jadi satu dalil bahwa kalau ada suatu perintah dari syariat dan Rasulullah terus-menerus melakukannya, tidak ada absen dengan amalan tersebut, menunjukkan amalan itu adalah amalan yang wajib. Kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, Rasulullah memerintahkan dan tidak beliau tinggalkan, menunjukkan amalan itu adalah amalan wajib. Kalau ada perintah dari Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah juga ada absennya, ditinggalkan oleh beliau, seperti tadi sholat tarawih berjamaah, sholat duha, dzikir setelah sholat. Terkadang Rasulullah langsung beranjak setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah berdiri ulang karena khawatir para sahabat menganggap hal tersebut adalah wajib, dan kalau wajib maka akan memberatkan mereka. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak dijelaskan saja oleh Rasulullah? Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya
ini hukumnya wajib. Terkadang Rasulullah jelaskan juga seperti itu. Ini salah satu varian cara Rasulullah SAW menjelaskan sebuah hukum kepada para sahabat. Mudah Rasulullah menyebutkan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Nah, tapi cara Rasulullah menjelaskan tidak hanya itu saja, juga cara yang dilakukan oleh Rasulullah berupa perbuatan. Dan ini penjelasan berupa perbuatan ini terkadang lebih mengena, tidak perlu panjang kata, tidak perlu panjang lebar dia menjelaskan. Para sahabat sudah langsung paham, oh berarti ini tidak wajib. Begitu juga generasi-generasi berikutnya bisa memahami hukum sebuah amalan dari apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lengkapnya sebetulnya Aisyah juga melanjutkan. Ini sebagai salah satu contoh. Aisyah mengatakan, wa ma sabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qattun wa inni la asbahuha. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah sabbaha, ini untuk menyebut nama salat. Terkadang salat disebut dengan tasbih. Begitu juga di dalam Al-Qur'an juga ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasabbi bihamdi rabbika dan bertasbihlah dengan memuji kepada Rabbmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha dalam Al-Qur'an. Dan para mufassir menyebut tasbih di situ maksudnya adalah salat. Terkadang salat disebut dengan tasbih karena memang di dalamnya ada pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah salat duha sekalipun. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah salat duha sekalipun. Wa ana la asbaha, sedangkan aku selalu melakukannya. Ini Aisyah ingin menjelaskan bahwa salat duha ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak juga riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan Rasulullah memerintahkan salat duha. Ada hadis yang mewasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah, juga kepada sahabat-sahabat yang lain untuk melaksanakan salat duha. Juga ada hadis bahwa Rasulullah melaksanakan salat duha ketika pulang dari pepergian, dari safar. Beliau selalu melaksanakan salat duha. Tapi Aisyah mengatakan, aku tidak pernah, atau Rasulullah tidak pernah melakukan sedikit pun. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti Rasulullah tidak pernah, tapi ini sejauh apa yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah sendiri tahu bahwa ini diperintahkan, tapi Rasulullah ternyata meninggalkan salat duha tersebut sejauh yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena tidak setiap hari juga Rasulullah bersama Aisyah. Bisa jadi ketika bersama Aisyah tidak melakukan, sedangkan dengan Aisyah itu harus berbagi waktu. Jatah Aisyah bergilir dalam 9 hari itu 1 kali. Dengan Aisyah 1 hari, kemudian besoknya dengan istri yang lain, besoknya dengan istri yang lain, dengan istri yang lain, hanya ketemu setelah 9 hari. Bisa jadi Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah pas di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Tapi di sisi yang lain beliau melakukannya. Atau bisa jadi sebab yang lain, bisa jadi Rasulullah melakukannya di masjid. Salat duhanya di masjid. Atau sebagian ulama menjelaskan juga bahwa Aisyah ketika mengatakan tidak pernah melakukan sedikit pun, sekalipun, ini untuk penegasan, dalam arti tidak pernah mudawamah, tidak pernah terus-menerus melakukan salat tersebut. Dan tadi alasannya sudah disebutkan di awal, karena khawatir ini dianggap wajib, lalu kalau wajib maka ini akan menjadi berat bagi umat ini. Ini kasih sayang Rasulullah SAW, dan ini yang menjadi faedah utama dari hadis ini, sehingga dimasukkan ke dalam bab kasih sayang kepada umat, kepada kaum muslimin oleh Imam An-Nawawi di kitab ini, bahwa Rasulullah SAW memiliki
tingkat kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya. Jangan sampai mereka repot. Ini tentu saja bukan berarti kemudian memudah-mudahkan Rasulullah SAW. Yang memang wajib, tapi sesuatu yang tidak wajib, jangan sampai dianggap wajib, kemudian mereka akan menjadi berat sendiri. Juga ada satu faedah yang lain. Barusan faedah yang pertama, faedah bahwa Rasulullah sangat menyayangi kepada umatnya, sehingga digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah itu merasa terbebani kalau kita ini dalam kesulitan. Kalau kita susah, maka Rasulullah itu merasa susah juga, saking sayangnya kepada umatnya. Kemudian faedah yang kedua, faedah bahwa para sahabat itu sangat semangat melakukan suatu amalan apabila mereka melihat Rasulullah melakukannya. Kalau tahu Rasulullah melakukan suatu amalan, maka mereka akan bersemangat. Maka sampai Rasulullah khawatir kalau saya terus-menerus melakukannya, maka sahabat juga akan terus-menerus melakukannya. Lalu kekhawatiran tadi terjadi, khawatir dianggap wajib, nanti malah kesulitan, malah mereka terbebani hidupnya. Ketika nanti tidak mampu, ketika nanti ada banyak udzur dan seterusnya, kemudian mereka terbebani ketika meninggalkan sebuah kewajiban. Tapi pelajaran penting di situ bagaimana semangatnya para sahabat, dan kita juga seyogianya mencontoh, menteladani para sahabat. Ketika tahu Rasulullah mengamalkan sesuatu, maka kita juga semangat untuk melakukannya. Bukan hanya semangat ketika Rasulullah meninggalkan. Ini meninggalkan Rasulullah ditinggalkan sholat tarawih berjamaah, akhirnya yang dijadikan dalil ditinggalkannya itu jadi tiap hari meninggalkan. Bukan. Kalau sesekali meninggalkan karena ada uzur syar'i, maka tidak apa-apa. Karena khawatir, karena kita misalnya seorang teladan, kita seorang yang ditokohkan di masyarakat, orang banyak mencontoh, meneladani, terserah kita. Lalu kita khawatir kalau merutinkan suatu amalan, lalu orang-orang menganggap ini wajib, ini suatu kemestian, tidak bisa tidak, maka kita tinggalkan. Mencontoh Rasulullah SAW tidak apa-apa. Sebagaimana ini dilakukan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar Ibnul Khattab, oleh Abu Mas'ud Al-Ansari ketika mereka tidak berkurban di hari raya Idul Adha. Biasanya selalu berkurban, tapi kemudian mereka tidak berkurban, dan kata Abu Mas'ud Al-Ansari, saya meninggalkan ibadah kurban padahal saya sedang banyak rezeki, sedang punya banyak uang, tapi saya tinggalkan karena khawatir tetangga-tetangga saya menganggap ini sebuah kemestian, sebuah kewajiban. Dan ketika, nah ini pelajaran yang lainnya lagi, ketika kita meninggalkan sebuah amalan sunnah karena ada uzur, ini satu sunnah mengikuti Rasulullah SAW, juga kita tetap mendapatkan amalan dari ketaatan tersebut. Kita tetap mendapatkan pahala amalan tersebut ketika orang itu tidak melakukan suatu amalan karena alasan yang syar'i. Dan salah satu alasan syar'inya tadi untuk kemaslahatan, untuk mendidik, untuk memberitahu, untuk mendudukkan hukum di depan murid-murid kita bahwa sesungguhnya ini tidak wajib, lalu kita tinggalkan amalan tersebut, tapi kita di waktu yang lainnya terus merutinkannya, maka dia tetap mendapatkan pahala kebaikan dari amalan tersebut. Dan faidah-faidah yang lainnya yang disebutkan juga oleh para ulama, annahu idza ta'aradat al-masalih fa innahu yuqaddamu ahammuha. Apabila bertentangan antara dua maslahat, ada kontradiksi di antara dua maslahat, maka dipilih mana yang paling penting, yang dianggap lebih maslahat daripada dua hal yang bertentangan tersebut. Dan faedah-faedah yang lainnya yang bisa dipetik dari hadis ini, dan yang paling intinya sesuai dengan bab yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi adalah
bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan hak-hak mereka serta kasih sayang bagi kaum muslimin. Kita tidak memaksakan mereka sesuatu yang tidak wajib kemudian diwajibkan kepada mereka, juga ini bisa diserap dalam amaliyah-amaliyah kita bersama kaum muslimin, terutama berhadapan dengan orang-orang awam. Mereka belum tahu dalil, belum tahu hukum-hukum, baru tahu sedikit, baru hijrah dan seterusnya. Sebagian memaksakan orang-orang itu atau yang ada di keluarganya harus seperti dia semuanya, harus pakai peci semuanya, harus pakai baju koko terus-terusan semuanya seperti kita karena kita senang dengan baju koko tersebut. Padahal ini bukan satu hal yang wajib dalam syariat, tapi mereka dipaksa supaya sesuai dengan standar kita. Maka ini menunjukkan kita tidak punya syafaqah, tidak punya kasih sayang kepada yang lain. Dan Rasulullah SAW mencontohkan agar kita memiliki kasih sayang kepada yang lain, tidak membebani mereka, bahkan termasuk dengan ibadah-ibadah. Dan diteladani juga oleh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.